Nah, jadi dikatakan bahwa besar, kecil, banyak, sedikit, itu semuanya adalah sifat yang berubah-berubah. Kadang menyebabkan rasa senang, tidak senang, suka dan tidak suka itu berubah-berubah. Lao Tzu menyampaikan kepada kita bahwa kita harus meresponnya dengan kewajaran. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita suka, kita harus responnya dengan kewajaran, dengan kebaikan. Tidak karena kita tidak suka lantas kita membencinya, kita menyerangnya, ataupun kita mencari gara-gara dengannya. Tidak karena kita suka lantas kita berkorban segala-galanya sampai melupakan untuk menghargai diri kita sendiri. Karenanya itu Lao Tzu mengingatkan bahwa respon pada ketidaksukaan dengan kebajikan. Kebajikan ini adalah dengan polo miao zihui kita, dengan kearifan sejati kita. Mengatur pekerjaan yang sulit dari yang mudah. Banyak orang yang mengatakan bahwa membina diri itu sulit. Karena apa? Karena dia belum mengembangkan kapasitas sejatinya. Banyak orang yang seumur hidup walaupun telah mendapatkan Tao, tetapi masih tidak menemukan kebahagiaan dalam pembinaannya. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa membina diri itu semudah minum air, semudah bernafas. Karena apa? Karena tekad dan keyakinan yang terus-menerus itu pasti bisa membuat orang memahami kapasitas sejatinya sendiri. Para bijaksana yang Hoshi hormati, pada dasarnya semua orang adalah Buddha. Kita punya kapasitas Buddha. Pada diri kita ada 10 kapasitas, 10 kebebasan yang kita bisa kembangkan dari diri kita. Asalkan kita tidak ambisius, kita tidak merasa bahwa seperti yang Pandita beliau beritahu kepada kita bahwa kita tidak menganggap bahwa Tao itu sangat sulit lah. Mencapai Buddha itu adalah sesuatu yang impossible, sesuatu yang nggak mungkin. Itu sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya jodoh yang sangat-sangat istimewa, bukanlah kita. Tien Shan Tzu juga sudah menyampaikan bagi yang berpikir demikian, maka dia tidak akan bisa mencapainya. Tetapi bagi yang merasa bahwa saya lakukan sebisa saya jalanin sebisa saya ketemu orang, saya melintaskan orang, saya datang dari hati nurani saya setiap saat, ziyou zizai, bebas leluasa menggunakan hati nurani kita, maka sebenarnya tidak ada pekerjaan yang sulit. Pekerjaan yang sulit itu selalu ada jalan yang mudah. Ketika kita fokus pada jalan yang mudah, tidak cari susah sendiri, maka kita bisa mencapai tujuan yang besar. Melaksanakan tugas yang berat dari yang ringan. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa pergi lintaskan orang. Nanti orang kalau tidak suka orang akan marah, atau seorang akan mencela, atau saya tidak pandai menjelaskannya. Sebenarnya tidak ada yang sulit dalam melintaskan ataupun mengajak orang Chiu Tao. Karena apa? Orang lain bisa datang Chiu Tao itu hanya karena kita memberikan informasi. Ada Tao, bisa kasih kita Chiu. Ada Tao, kita bisa Chiu Tao. Bisa atau tidaknya dia memohon Tao itu adalah bergantung kepada karma baik dia sendiri, jodoh kebudahan dia sendiri. Tugas kita hanyalah memberikan informasi, memberikan tahu, memberikan kamu tahu nggak ada tahu untuk didapatkan dan tahu ini berharga gini-gini. Nah, jadi rasanya kalau itu semua orang bisa. Mulai dari pikiran yang demikian, hati yang welastasi demikian, maka melaksanakan tugas yang berat itu tidak akan sulit. Tadinya kita melintaskan 10 orang saja rasanya sudah jadi beban besar. Tapi kalau kita berpikir demikian,
oh setiap orang Buddha, yang penting saya kasih informasi, yang penting saya kasih tahu. Dia bisa cutau atau tidak bisa cutau itu, yang penting saya terus memberitahu. Bisa demikian, maka banyak sekali yang akan bisa dilintaskan. Maka tugas besar pun terlaksana. Kalau kembali mengandalkan hati yang uwei baru bisa. Orang suci tidak merasa mulia, karenanya menjadi mulia. Orang suci pada dasarnya memahami tao, memahami hati nuraninya sendiri, memahami kapasitas kebudahannya, sehingga melakukan segala sesuatu sebagai suatu kewajaran. Dan juga bisa memahami bahwa kalau dalam tubuh manusia ini bisa saja melakukan kesalahan. Karena kadang-kadang kalau tidak terkendali, perangai dan kebiasaan buruk kita itu sebenarnya bisa timbul begitu saja. Karenanya itu orang suci juga melakukannya dengan wajar, tidak merasa mulia. Roh suci kita juga sama, memang begitu adanya. Dari sananya cemerlang, dari sananya adalah Buddha, dari sananya adalah kapasitas sejati. Karenanya itu sebenarnya tidak akan merasa mulia, karena memang sudah mulia. Karenanya menjadi mulia. Mulia itu baru bisa timbul. Keluhurannya baru bisa benar-benar sejati, tidak berubah. Yang mudah berjanji, sulit menepati. Nah ini yang dikatakan bahwa ada sebagian orang kalau memberikan janji itu selalu karena nggak enakan. Oh nggak enakan maka saya memberikan janji. Dia mudah menjanjikan sesuatu. Tetapi ketika ingin menuntaskan janjinya, lalu terbentur oleh keadaan yang tidak memungkinkan, pilihan yang tidak memungkinkan, maka dia akan melupakan janjinya. Orang yang gampang membuat janji, dia juga akan gampang melupakan janjinya. Karenanya itu sulit untuk bisa menepati. Mengapa demikian? Karena dia mengandalkan hati egonya, hati yang berubah-berubah. Tetapi apabila kita mengandalkan hati sejatinya, kita tidak sanggup untuk ingkar janji. Kita akan sesulit apapun kita akan berusaha untuk menepatinya. Para bijaksana sekalian, teladan dari Confucius beliau adalah beliau tidak menerima undangan lewat 1 hari. Jadi karena apa? Karena tidak mau ingkar janji. Jadi beliau hanya menerima janji atau undangan pada hari yang sama. Yang meremehkan masalah timbulkan banyak kesulitan. Di dunia ini banyak sekali orang yang menganggap remeh masalah. Tetapi ada juga orang yang terlalu menganggap berat masalah itu. Sesungguhnya kalau mempunyai kearifan, mengandalkan kearifan, maka kita juga tidak meremehkan, juga tidak menganggap masalah itu sangat membebani atau sangat berat. Maka kalau meremehkan masalah atau menganggap masalah itu sangat berat, larut di dalamnya, terikat di dalamnya, maka otomatis kita akan timbulkan banyak sekali kesulitan. Karenanya orang suci mewaspadai kesulitan hingga tuntas dan harmonis. Yang dilakukan oleh seorang pembina itu hanyalah mewaspadai introspeksi ke dalam diri sendiri. Jangan memunculkan kesulitan bagi diri kita sendiri dan ke orang lain, yaitu dengan memperbaiki perangai dan kebiasaan buruk kita, hanya fokus pada hati nurani kita, hidup dalam keleluasaan yang tidak terbatas, kebahagiaan yang sungguh-sungguh timbul dari nurani kita, maka otomatis akan harmonis. Semua masalah yang ditimbulkan otomatis akan bisa dituntaskan dengan baik tanpa hambatan sama sekali. Jadi ini adalah chapter 63. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Laumu dan para suci para Buddha memaafkan, memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelas kasih memaklumi, mohon para bijaksana sekalian memberikan maklum. 谢谢各位前贤。